Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasilatul Bariro dengan NIM T 20197129. Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 1 Jember, membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, di mana saya memiliki tugas untuk mempresentasikan PPT yang sudah saya buat. Cekidot. Oke, jadi sekarang kita bakalan membahas tentang sejarah perkembangan fikih oleh saya, Wasilatul Bariroh dengan NIM T 20197129. Kita ke slide yang kedua. Oke, pengertian usul fikih. Nah, usul fikih itu apa sih? Usul fikih merupakan seperangkat ilmu-ilmu dasar mengenai berbagai kaidah-kaidah dan bahasa yang menjadi syarak untuk mengambil dan memproduksi hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia, serta dengan dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa kaidah, akhlak, maupun amaliyah yang sering disebut dengan ibadah, yakni sama dengan artinya dengan syariah Islamiyah. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ini, perkembangan sejarah fikih itu ada berapa tahapan sih? Nah, yang pertama ada pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu? Nah, di sini sudah dituliskan ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah zamannya Khulafaur Rasyidin, perkembangan fikih dilanjutkan oleh para tabi'in. Lanjut tabi'in, dan yang terakhir yang sedang terjadi di era sekarang yakni zaman modern. Nah, kita bakalan membahas zaman-zaman ini satu persatu. Lanjut. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fase ini dimulai di mana sejak Rasulullah tinggal di Mekah selama 13 tahun atau 12 tahun 5 bulan dan 13 hari. Mulai dari 18 Ramadan tahun 41 Hijriah sampai akhirnya pada permulaan Rabiul Awal pada tahun 54 dari kelahiran beliau. Nah, pada fase kedua dari Tasyri' mulai tersusun sendi-sendi pemerintahan Islam yang memiliki kepribadian tersendiri atau khas tersendiri dalam bentuknya dan mulai menyusun serta menjadikan masyarakat yang ternyata juga mempunyai corak tersendiri pula, yaitu masyarakat Islam. Dan sehingga timbullah keperluan kepada hukum amaliyah dan keperluan-keperluan masyarakat dalam masalah hukum untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara kemasyarakatan. Dan demikian pula ayat-ayat hukum yang turun itu menjadi sebuah penjelasan akan sebuah pertanyaan. Ada kalanya untuk menjawab suatu pertanyaan, serta ada kalanya pula menjadi sebuah fatwa dan kadang-kadang untuk mewujudkan suatu hukum. Nah, hukum-hukum syariat pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumber pada dua sumber, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Pada kejadian yang terjadi lainnya, kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad lalu menyatakan pendapatnya, atau dengan melakukan hal lain untuk memastikan beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mendukung salah satu pendapat dari sahabatnya. Kita lanjut. Kalau tadi kita membahas pada zamannya Rasulullah, nah sekarang kita lanjut ke periode sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah saya sebutkan. Ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh kegiatan keagamaan berada di kendali tangannya. Penggunaan qiyas secara meluas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat nas dan hasil tentang hukum terkait ijma' dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum-hukumnya. Nah, kita lanjut
ke Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Umar adalah termasuk orang yang sering berijtihad dalam bidang fikih. Fikih pada masanya berkembang dengan cepat. Hal ini karena ijtihad yang dilakukannya dalam pengambilan keputusan, dan itu dilakukannya dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di lapangan melalui perkembangan yang terjadi di lapangan. Sekarang kita lanjut ke Utsman bin Affan. Misi ekspansi Islam keluar wilayah sehingga diperolehnya wilayah-wilayah baru yang dikuasainya. Dalam menentukan dan menetapkan hukum, Utsman lebih cenderung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi suatu permasalahan, di mana setiap ada sebuah pilihan, kemudian Nabi memilih dengan mudah, cara yang paling mudah. Lalu yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Perhatian kepada keamanan negara, ia adalah petarung yang tangguh. Masa Ali juga terjadi banyak ijtihad. Hal ini juga menggunakan kias, di mana digunakan untuk menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian yang lain yang ada nasnya. Nah, itu tadi periode sahabat Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita lanjut ke periode tabi'in. Oke, di sini saya membagi ada 2 poin. Poin yang pertama, tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan luas disebabkan bertambahnya luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Jadi banyak yang berijtihad untuk menentukan hukum-hukumnya. Nah, itu tadi poin yang pertama. Sekarang kita ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini apa sih? Nah, periode ini disebut dengan periode pembinaan dan pembukuan Islam. Hukum Islam pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam-imam fikih, dan penyusunan usul fikih. Itu tadi periode tabi'in. Nah, sekarang coba kita bahas mazhab-mazhabnya ya. Nah, di sini ada 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Aku mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil dari pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Itu tadi mazhab Hanafi. Nah, sekarang coba kita ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur, dan Khalifah Barat atas dukungan Yahya ketika diangkat menjadi qadi oleh para khalifah Andalusia. Nah, sekarang kita ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut negeri itu. Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang ketiga adalah sahabat Nabi. Nah, sekarang kita ke mazhab yang terakhir, yakni mazhab Hambali. Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang lainnya. Jadi terfokus pada Al-Quran dan hadis. Itu kalau mazhab Hanbali. Nah, sudah selesai kita membahas mazhab-mazhab. Sekarang kita bahas zaman yang sedang kita alami sekarang dong, yakni zaman modern. Perkembangan fikih pada masa modern ini sangatlah dituntut oleh kemajuan yang kian berkembang. Artinya, umat Islam harus bisa membuat fikih itu praktis dan dinamis, dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tidak jauh beda ya dengan Hanbali yang terakhir, kita harus fokus pada Al-Quran dan hadis. Semuanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun, isi dan coranya harus dikemas dalam kemasan yang sangat modern. Karena jika masih kita menggunakan yang kuno, terkesan orang-orang akan meninggalkan fikih ini. Jadi harus dikemas dengan
dikemas dengan cepat, dinamis, sehingga orang-orang masyarakat sekarang, masyarakat yang tinggal di zaman modern ini masih tetap menggunakan fikih, hukum-hukum fikih. Nah, fikih harus dikembangkan dengan cepat pula. Jika ia tidak dikembangkan dengan baik, maka dapat dipastikan fikih akan ditinggalkan oleh orang. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu fikih harusnya bisa menyebarkan, membagi ilmu dengan kemasan yang lebih sudah singkat, padat, yang sudah dinamis dan sudah sangat bisa diterima oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, sekarang kita sudah tiba di yang terakhir, kesimpulan dari semua yang sudah saya sampaikan. Nah, usul fikih merupakan seperangkat ilmu-ilmu dasar mengenai berbagai kaidah-kaidah yang bahasanya menjadi syarak untuk mengambil dan memproduksi hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia serta dengan dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan fikih pada masa modern sangatlah dituntut oleh kemajuan yang kian berkembang. Artinya, umat Islam harus bisa membuat fikih itu praktis dan dinamis, dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, namun isi dan coraknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram saya washil_a. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.